Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Larasati dengan NIM 1930 akan menjelaskan tentang ekologi komunitas. Ekologi komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Struktur komunitas. 1. Kualitatif, seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. 2. Kuantitatif, seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas atau kepadatan dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit contoh atau persatuan luas atau volume atau persatuan penangkapan. 3. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke suatu daerah yang berlangsung lambat secara teratur seperti tararah dan dapat diramalkan. Interaksi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Interaksi antar komponen ekologi dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. 1. Interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain sejenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Netral, hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, disebut netral. Contoh, antara capung dan sapi. 2. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa dan burung hantu dengan tikus. 3. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contoh, Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang. 4. Komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. 5. Mutualisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. 2. Interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi lain, selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. 3. Interaksi antara komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berada di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas, misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dan air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati
Misalnya pada daun karbo melibatkan ekosistem yang berbeda, misalnya laut dan darat. 4. Interaksi antar komponen, biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antaranya organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem. Untuk mencapai keseimbangan baru, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan nyanggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.